menjelaskan tentang pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya. 1. Kebocoran limbah cair atau bahan kimia. 2. Penggunaan pestisida. 3. Kecelakaan kendaraan berminyak, zat kimia atau limbah. 4. Limbah dari tempat penimbunan sampah. 5. Pengikisan lapisan humus topsoil oleh air. 6. Deposit sewa asam dari peristiwa hujan asam. Dampak pencemaran tanah, kerusakan ekosistem, kerusakan kesehatan manusia, penurunan kesuburan tanah, biodata tanah, perubahan pada sistem metabolisme organisme yang hidup di dalam tanah. Cara mengurangi pencemaran tanah, lakukan daur ulang. Permisi Kak, boleh tanya? Boleh. Bagaimana pendapat Kakak tentang lingkungan yang sudah tercemar seperti ini? Baik, sebenarnya kita cukup kecewa dengan keadaan sekolah yang memungkinkan tidak sesuai dengan visi misi yang sekolah terapkan. Kemudian bagaimana sih seharusnya sampah dikelola, dan juga tempat yang kotor ini juga menyebabkan banyak penyakit bagi siswa-siswi yang ada di sekolah ini, seperti itu. Tanggapan kedepannya harus seperti apa ya Kak? Kalau tanggapannya sih lebih ke apa ya? Kalau sudah memang itu visi misinya, ya lebih baik kita jalankan dulu. Jangan ada space tempat yang biasanya ini dijadikan sebuah tempat ataupun sarana yang lebih baik daripada dibuat tempat sampah seperti ini. Jadi banyak dampak negatifnya aja ke siswa, ke lingkungan sekolah ataupun yang lainnya, seperti itu. Ya seharusnya ya, kalau harapan kami ke depannya harusnya kita di sini mengelola dengan baik. Misalkan kita harus mendaur ulang sampah yang bisa kita daur ulang. Kemudian juga di situ kita harus menerapkan kedisiplinan, kesadaran diri, dan juga bagaimana cara kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Iya Kak, baik. Terima kasih. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're gonna do whatever they want. Permisi Pak, mau nanya bagaimana tanggapan Bapak tentang pencemaran air laut yang berada di tempat ini? Ya, kalau pencemaran air laut di sini tuh ya sampah-sampah itu yang bikin resah ke nelayan itu. Kalau mau kerja banyak sampah-sampah, kan itu kan merusak lingkungan, kesehatan, dan semacamnya ada. Ya, terus bagaimana saran ke depannya untuk tempat ini agar lebih bersih? Ya, kita harus gotong royong lah sebagai masyarakat pesisir ini, sebagai nelayan, dan ke Bapak Kades apa itu, gotong royong membersihkan sampah-sampah yang ada di pantai sini. Baik, terima kasih ya Bapak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Assalamualaikum, kami di sini akan menjelaskan apa itu pencemaran air laut. Pencemaran air laut yaitu masuknya zat energi makhluk hidup atau komponen lain ke dalam laut akibat kegiatan manusia. Pencemaran ini dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Pencemaran air laut dapat berdampak buruk bagi kehidupan di laut dan manusia. Beberapa dampaknya antara lain itu kerusakan ekosistem, penyakit pada manusia, terganggunya aktivitas di laut. Penyebab pencemaran air laut diantaranya pembuangan limbah industri, pembuangan limbah pertanian, pembuangan limbah rumah tangga, tumpukan sampah, eksploitasi ikan, kegiatan pelayaran. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. His music is saying you to the audience, but in a really beautiful way. It's like, you, I love you. Now let me play you some beautiful music, you know? So there's this feeling like they're
they're gonna do whatever they want and assert their own will. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kondisi ketika udara di suatu wilayah terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya. Zat-zat tersebut dapat berupa partikel gas atau mikroorganisme. Pencemaran udara dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan. Pencemaran udara juga dapat merusak lingkungan dan mengganggu kenyamanan. Penyebab pencemaran udara yaitu pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, gas dan kayu, pembakaran terbuka, limbah, sisa pertanian dan perkebunan, asap knalpot kendaraan, asap tembakau, limbah industri. Jenis pencemaran udara yaitu 1. Pencemaran udara primer, yaitu pencemaran yang terjadi ketika zat pencemar langsung dilepaskan ke udara. 2. Penyebaran udara sekunder, yaitu pencemaran yang terjadi ketika zat pencemar bereaksi di udara dan membentuk senyawa baru. Dampak pencemaran udara yaitu adalah gangguan kesehatan manusia, hewan dan tumbuhan, kerusakan lingkungan, gangguan estetika dan kenyamanan. Permisi Pak, mau bertanya, gimana cara mengatasi pencemaran udara? Untuk pencemaran udara dari pihak proyek itu melakukan tindakan dengan cara meminimalisir adanya dampak tersebut. Kalau mau dihilangkan sama sekali tentunya tidak. Yang namanya proyek infrastruktur itu pasti menimbulkan dampak lingkungan. Salah satunya adalah pencemaran udara. Cuman dari proyek ya juga tidak akan tinggal diam, tentu akan melakukan tindakan. Salah satu contoh paling sederhana untuk meminimalisir dampak lingkungan itu dengan cara melakukan penyiraman di area-area yang menjadi pusat dari dampak itu tersendiri. Contohnya di area-area yang dilalui atau yang dilintasi dengan armada yang menimbulkan dampak lingkungan seperti debu. Nah, itu yang kami lakukan dengan cara penyiraman. Nah, itu kan bisa meminimalisir terjadinya dampak itu tersendiri. Baik, terima kasih Pak.